Bisa siapa lagi berikutnya? Juga. Ya. Oh, silakan. Izin share screen ya Pak. Ya. Di itu apa si Jadu sih di itu. Gitu lagi. Iya Pak. Oh di Zoom. Zoom lagi deh. Kamu nggak aturan deh, kiri kanan nggak aturan deh. Ya Kamu Pak. ikut aturan skripsi deh. Kiri kanannya apa itu? Ukurannya ukuran kiri kanan nggak ada. Ikut itu kamu. Apa di penuh skripsi. Atau berapa? Oh untuk marginnya Pak. Ya, ikut aturan kamu nih. Ya, kayaknya waktu itu sempat kerubah deh Pak. Itu siapa? Panduannya berubah. Soalnya saya sempat di reset Pak, karena waktu itu Mendeley saya kan nggak bisa Pak, jadi sempat di reset. Ya, kamu itu aja, rubah aja. Ya itu kamu bisa berubah. Jangan alasan laptop. Itu alasan laptop ya, rubah aja nanti ya. Ya nanti saya rubah ya Pak. Ya. Oh, izin menginfokan Pak, jadi untuk variabel saya tambahkan variabel Ukuran kontrol. berapa? Ukuran hurufnya Pak, ukuran hurufnya. Iya Pak. Ukuran hurufnya berapa? Ukuran hurufnya 12. Times ini Roman. Iya, Times New Roman. Masih kecil, ini gini lagi nih, masih kecil sih. Nggak bisa baca sih. Udah. Ya Pak. Ya. Jadi saya lanjutkan ya Pak. Untuk yang kemarin saya sudah sampai di operational variable. Jadi untuk variabelnya saya tambahkan variabel kontrol, itu pakai bank size Pak. Untuk ukuran perusahaannya. Kemudian. Wait, halo tadi di bab di penulis itu nggak ada variabel penelitian, nggak ada ya? Tambahin ya. Iya Pak. Dan penelitian apa di depan itu nggak ada variabel penelitian, itu ada variabel penelitian. Gimana tuh? Variabel penelitian di itu di apa? Di itu kali. Di subbabnya. Di subbab apa yang tadi itu teknik apa? Pengolahan data apa itu? Regresi. Sumber regresi bersama regresi itu harus ada variabel operasional variabel ya. Iya Pak. Terus mana nih? Jadi ini untuk variabel kontrolnya Pak. Minggu lalu sudah saya jelaskan untuk variabel independen dan dependennya. Ini untuk variabel kontrolnya saya gunakan ukuran perusahaan, yaitu pakai bank size. Dengan untuk pengertiannya sebagai berikut. Untuk rumusnya pakai yang bank size dari logaritma N terhadap total asetnya Pak. Terus untuk tabel operasional variabelnya berikut Pak. ini tuh tabelnya jangan mepet kiri kanan ya. Oh iya Pak. Satu lagi ya, bikin manis ya. Baik Pak. Ya, jadi untuk dependennya ada Roma. Dulu dikecilkan font di dalamnya. Ini pakai iya Pak. Saya masih pakai font 10 atau apa, kecil ya. Iya Pak. Saya masih pakai 12 soalnya. Nanti saya ubah ya Pak. Font 10 nggak apa-apa juga, font 11 nggak apa-apa juga, nanti bisa muat semua. Baik. Untuk dependennya ini, terus independennya ada NPL, LDR, kemudian ada char. Selanjutnya ada BOPO, dan yang terakhir untuk pandeminya itu jadi dummy Pak. Dummy variabel. Dan terakhir ada variabel kontrol bank size. Selanjutnya ada teknik pengolahan dan analisis data. Untuk teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan itu ada statistik deskriptif, regresi data panel, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis yang nantinya menggunakan analisis regresi berganda. Untuk bantuannya memakai EVS 9 dan Microsoft Excel. Untuk yang pertama ada statistik deskriptif. Itu untuk statistik deskriptif yang biasa dilakukan, itu ada dari buku Winarno 2015, ada min untuk menghitung jumlah rata-rata, kemudian median itu menghitung nilai tengah, minimum dan maksimum untuk melihat nilai tertinggi dan terendah. Jadi analisis data itu di dalamnya ada persamaan regresi juga ya? Iya Pak. Lalu uji juga dalam subnya itu. Iya. Mana nih?
Kemudian, regresi berganda persamaan regresi mana? oh ya, untuk persamaan regresinya Pak, Regresi mana? ini Pak, apakah sudah terlihat? Apa regresi? Kamu jelaskan regresi satu apa itu? Jelaskan ya. Regresi Iya satu Pak, kata seperti tadi si Maria saya kasih tahu. iya. Regresi itu apa? Jelaskan. Ya. Untuk yang regresi pertama ini, itu dia. Nanti diketik bukan kamu sampaikan tulis itu. Oh ya Pak, ini sudah saya jelaskan tapi di atasnya Pak. Pindah situ. Oh, pindahin ke bawahnya Pak. Ya, regresi satu itu apa? Penjelasan baru masuk ke formulasinya, rumusnya. Mana persamaan satu mana? Untuk persamaan satu, itu kan umum kamu, itu penjelasan umum. Yang persamaan satu itu apa? Itu umum nih. Jangan pindah aja nih. Oh ya Pak, berarti. Satu itu apa? Itu umum tuh ya. Spesifik satu itu apa? Oh, yang khusus untuk persamaan regresi satunya Pak? Ya apa tuh? Itu umum tuh. Tadi kau dengar nggak si Maria? Dengar nggak tadi? Si Maria itu dengar nggak? Oh berarti iya Pak, menjelaskan regresi. Maria dengar nggak tadi? Si Maria mana Maria itu? Maria di kurang. Dengar Maria satu. Apa yang sudah jelaskan di situ? Di persamaan. Mana Maria? Cuma Maria coba kasih tahu lagi Maria. Halo Maria. Ini nggak ada nih. Saya malas mengulang. Maria mana? Kau bisa jelasin Mbak? Itu boleh jelasin. Boleh jelasin. Maria nggak ada gitu. Saya ke Maria deh. Iya Pak, akan saya tanyakan ke Maria ya Pak, untuk penjelasannya. Untuk selanjutnya, persamaan regresi satunya saya begini Pak. Untuk persamaan regresi keduanya, seperti berikut. Jadi untuk juga sama nih. Iya, jadi untuk yang ini ada nih, Iya Pak. Ada penjelasan regresi 2 loh. Ini penjelasan regresi 2 dibagi persamaan regresi 2 itu, Iya Pak. Maksud di situ, di enter tuh di persamaan regresi 2 itu. Tuh judulnya itu. Nasi. Iya Pak. Kamu jelaskan apa aja? Ya, berarti untuk persamaan dengan persamaan regresi berikut udah. Kasih udah. Apa gitu? Seperti ini Pak. Uji fase 1 udah. Itu perlu kapan nih? Iya Pak. Bersama di penjelasan ini itu perlu kapan? Perlu kapan datanya? Sama regresi 2 itu. Ada. Untuk itu saya masih bingung Pak. Kalau persamaan untuk komparasi itu berarti kalau pakai dummy di regresi kedua itu dari tahun 2017 sampai 2000. Dengar nggak si Sengo Maria tadi? Jelas nggak? Iya Pak. Itu udah jelaskan juga tadi itu. Sama. Berarti, oh ya, akan saya samakan Pak. Nah, tambah penjelasan perlu di situ, di linia itu. Dari kapan? Menjelaskan lah ya. Iya Pak, akan saya jelaskan periode tahunnya. Sebelah lagi. Terus untuk selanjutnya ada untuk uji koefisien determinasi. Kemudian yang selanjutnya ada regresi data panel, itu dari time series dan cross data silang cross sectional. Di sini ini apa namanya? Ini apa? Regresi data panel bukan regresi data panel namanya. Oh ya Pak. Sama kata itu, namanya itu pengujian fit bersama regresi data panel. Analisis bersama uji fit bersama regresi data panel. Bersama regresi data panel itu ujinya.
Iya, Pak. Udah beli belum? Yang untuk regresi data panel ini ada yang pertama Jam 11 banget nih. ada uji cow, Pak. Sini aja. Itu untuk menentukan model data panelnya. Yang pertama ada uji cow. Uji cow itu apa uji cow? Uji cow, uji Osman itu apa? Untuk menentukan model data panel yang digunakan. Hah? Untuk menentukan model data panelnya, Pak. Itu model yang fit, mana model yang fit, yang paling bagus ya. Iya, Pak. Itu judul tadi itu, ya. Apa lagi itu? Kemudian ada uji Hausman. Dan yang ketiga itu ada uji Lagrange multiplier. Untuk yang selanjutnya ada uji persamaan klasik, persamaan regresi data panel. Itu yang pertama ada uji normalitas. Persamaan klasik, uji klasik. Jadi gini, jadi apa uji normalitas sendiri. Jadi uji normalitas sendiri, nanti uji klasik ada 3 itu. Ya. Berarti normalitas dijadikan subbab sendiri, Pak. Bukan klasik itu, uji sendiri itu. Uji normalitas sendiri subnya. Kalau uji gejala klasik baru 3 itu subnya ya. Baik, akan saya ubah ya, Pak. Ya. Berarti untuk normalitas nanti akan diubah. Kemudian untuk persamaan klasiknya itu Uji normalitas itu bukan bagian gejala klasik. Uji normalitas ya. sendiri. Berarti untuk uji persamaan klasik yang pertama itu ada multikolinaritas, uji multikolinaritas. Kemudian yang kedua ada memakai uji heterogenasitas. Gejala klasik aja ya. Iya, Pak. Ada kata gejalanya. Iya, Pak. Kemudian yang ketiga ada uji autokorelasi. Seperti berikut. Dan yang selanjutnya ada teknik pengujian hipotesis. Untuk teknik pengujian hipotesis itu ada 2, ada signifikan simultan atau uji F dan uji signifikan parsial atau uji T. Untuk peneliti. Penjelasan dalam penelitian ini kamu menggunakan uji apa? Dalam penelitian ini? Dalam penelitian ini uji T, Pak. Mana kata-katanya? Ujian hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini hanya menggunakan uji signifikan F parsial. Mana? Uji pengujian hipotesis hanya menggunakan uji signifikan. Iya. Jadi udah. Kemudian untuk penjelasannya untuk simultan F dan ada penjelasan untuk signifikan T parsial dengan kriterianya sebagai berikut. Udah. Iya, Pak. Daftar pustaka mana daftar pustakanya? Untuk daftar pustakanya kan Mendeley saya masih bermasalah, Pak. Jadi mau saya install dulu hari ini baru saya buat. Oke. Berarti saya buat daftar pustakanya ya, Pak, dan ubah Rubah lagi. Revisi yang iya. Ya. Berarti untuk tambahnya revisi dan daftar pustaka ya, Pak? Iya. Untuk saya sekian, Pak. Oke, berikutnya siapa lagi? Terima kasih ya, Pak. Saya ya, Pak. Ya, silakan. Revisi sempro setelah sempro. Jadi untuk yang Bu Coba kamu Nova, buka apa ini berita acaranya apa yang diperbaiki? untuk yang diperbaiki itu Berita untuk acara, landasan tampilkan berita acara di sini. Di berita acara itu ada berita acaranya dalam bentuk itu, Pak. Sudah di print, Pak. Iya, kamu berita acara itu ada perbaiki apa saja si ODSNA apa harus diperbaiki, ada catatan itu. Oh iya, Pak, ada, Pak, catatannya, Pak. Buka deh, mana buka catatan yang ada ditangani oleh pembimbingnya. Oh iya, baik, Pak, bentar ya, Pak. Tangan penguji, ada tangan penguji di situ. Berita acara itu. Pak Sparta, mohon izin Pak, apakah boleh saya live Pak untuk kembali ke ruangan Pak? Boleh. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya, baik Pak. Yang udah boleh live ya, yang udah boleh live, si Janet boleh live. Seperti ini, Pak, berita acaranya. Ya, kok kamu nggak tampil di sini, di copy lah.
Oh, di Diperingkat di copy sini. ya, Pak. Baik, Pak. Ditampilkan di sini, kok bisa? Nggak bisa? Nggak Nggak bisa. bisa, Pak. Ini saya kertas ini, Pak. Bisa kamu foto pakai CS itu, screenshot, Oh, nggak oh bisa iya, taruh di Pak. Baik. sini. Bentar Apa ya, Pak itu ya. apa aja yang perbaiki itu? Apa kan pengen lihat saya. Kan biasanya berita acara itu ada soft copy kan? Kan soft copy berita acara itu. Minta ke bagi akademik deh. Kan ujiannya kamu ujian itu apa ujian offline ya. Iya, Pak. Offline, Pak. Nah, Terus karena kemarin berita acaranya ini kan terlambat, Pak, dikasihnya Mbak Devi. Jadi untuk revisinya Bu Nova dan Pak Taufik langsung di bukunya ini, Pak. oh nggak dikumpulkan dalam itu dalam berita acara itu. Iya, Pak, karena Mbak Devita ngasihnya telat, Pak. Walah. Maka waktu ujian itu saya bilang malah berita acara, aku bilang nggak ada, katanya. Masa nggak ada sih, ya. Terus Iya, saya tanya Pak. kemarin tuh, dia nggak sempro nggak ada Oh, polisi berita acara. Saya diam aja, ada lah, masa nggak ada? Lu tahu dari mana kurisi apa saja. Nah sekarang kurisi itu kamu udah hubungi Topik nggak? Topik sama siapa? Bu Nova, Pak. Udah ada hubungi dia berdua itu? Belum, Pak. Ini saya revisinya masih saya ingin konsultasikan terhadap Pak Ya. Sparta. Apa khususnya? Untuk Bu Nova, untuk revisinya, untuk menambahkan landasan teori Pak terkait green accounting. Di Ya, sini saya sudah menambahkan sesuai dengan keinginan Bu Nova, yaitu ya, research based theory. ya, Lalu untuk yang Pak Taufik itu dia revisinya di biaya lingkungan Pak di pengukurannya. ya, Nah, Pak Separta juga kemarin untuk menyarankan untuk menambah pengertian terkait atau definisi terkait pengukuran saya itu ya, ya, environmental ya, cost. Eh, Nah, namun itu Pak Taufik dan Pak Taufik menyarankan coba pengukurannya diganti. Namun saya sudah beberapa udah membaca diganti maksudnya? jurnal, termasuk jurnal Pak Separta juga itu pengukurannya tetap pakai ini Pak. Ya, ya, Tapi apa Pak sebagai referensi Taufik tahu dia dia referensi ini minta, Pak, ini nggak ada referensi bilang itu. Nggak iya ada Pak. referensi. Nah, Terus padahal ditulis saya sudah. tulis nama referensi siapa itu? Misalnya pengukuran environmental cost dirumuskan sebagai berikut. Itu dalam kurung siapa? Iya Pak, ini dari buku Pak, buku luar negeri nama Bailey. Iya, namanya siapa? Dari Tulis nama di sini di berikut nama di berikut itu. Nah, Oh baik Pak. itu. Kamu copy bukunya itu kasih tunjukkan ke dia. Oh baik Pak. Kamu buku itu kamu di buku langsung kamu lihat ya, di bukunya langsung. Iya Pak, lihat di bukunya langsung. Kamu Terus copy yang saya kamu lihat di. itu, kamu kasih screenshot yang kamu referensi itu. Tunjuk ke dia. Oh iya Pak. Oh, baik Dijelaskan Pak. maknanya apa nih? Jelaskan filosofi ukurannya apa? Apa maksudnya pengukuran? Jelaskan. Iya Pak. Di sini Jelaskan saya sudah jelaskan atau juga Pak. tiba-tiba langsung itu apa? Udah itu aja. Luar tuh nggak ngerti Ya itu, ya nggak Pak. Di ngerti. sini saya Makanya juga. dia nggak ngerti. Suruh rubahnya. Ya, Di sini saya sudah juga jelaskan Pak asal usul pengukurannya. ya, ya, Lalu saya juga sudah membaca jurnal Pak Separta, beberapa jurnal Pak ya, Separta ya, yang sama ya, terkait judul saya itu pengukurannya juga seperti ini ya, Pak. ya. Lalu yang terakhir Bu Nova menyarankan untuk menambah variabel Pak, tapi Berapa? saya kurang Berapa tahu sudah? Pak. Ah, Bukan kurang tahu Pak, maksudnya Bu Nova suruh menambahkan variabel aja gitu Pak, tapi dia tidak menyarankan untuk variabel apanya Pak gitu. tanya ke Tapi dia dong, tanya ke saya dia. Pada berapa? eh, Konsultasi ke dia dong. soalnya gini Pak, katanya ini kamu kalau 3,5 gampang banget kalau cuma ini variabel kamu Iya, tambahin tanya dong gitu variabelnya apa. Pak. Oh gitu. Bapak kalau saya nggak mau nambah variabel boleh nggak Pak? No, variabel kan berkontrol tambahin, berkontrol. Kamu kontrol ada berapa? Eh, Kontrolnya ada dua Pak, Apa variabel aja? independen saya ada dua, tapi Bu Nova mintanya variabel independen saya ditambahin Pak. Tapi kalau nggak saya tambahin boleh nggak Pak? Iya, ditambah lihat di jurnal lain apa ada variabel kontrol apalagi yang lain. Jurnal-jurnal lain itu Pak nggak ditambahin Pak, tetap sama aja Pak, dua gitu Pak. Ada nggak? Coba lagi baca lagi jurnal lain. Ada nggak? Ada variabel lain nggak perlu ditambahin? Nggak ada Pak, nggak cocok gitu Pak. Itu cuma maksudnya Kayak kan? rata-rata pada nambahinnya cuman dikontrol sama di dependennya Pak. Jadi dependennya kontrol ada berapa yang
Yang jurnal lain itu berapa boleh kontrolnya lain? Berapa? Yang dikontrolnya juga 2, kadang ada yang 1 seperti itu Pak. 3 Tapi ada di nggak? sini 3 ada di nggak? penelitian gimana Pak? 3 ada nggak? 3. 3 nggak ada Pak. Kalau di jurnal internasional, jurnal luar negeri ada nggak? Jurnal negeri apa yang tambahin? Di luar negeri malah nggak ada variabel kontrolnya Pak. Apa aja variabelnya? Variabelnya cuma green account, biaya lingkungan sama kinerja lingkungan terhadap profitabilitas, kinerja keuangan, Lain nggak ROA, ada ROE, juga. kayak Lain gitu. nggak ada variabel lain. Nggak ada Pak. Nah, kamu kasih tahu ke dia. Dijelaskan di sini. Jelaskan di sini. Kamu jelaskan di sini di bab 2 Santori bahwa beberapa penelitian variabel digunakan untuk menilai lingkungan. Jelaskan di bab 2 itu. Kenapa alasan kamu Baik, hanya variabel ini cukup, nggak ada tambah variabel lain? Jelaskan aja. Dari Oh, ya. bab 2. Bapak nanti kalau Bu Nova tetap disuruh nambahin gimana Pak? Nggak, Semisal jelasin di disuruh bab 2 nambahin. itu kenapa kamu nggak mau nambah. Jelasin. Dan kalimat. Oh ya Pak. Nanti kalau tanya suruh baca itu baca nih Bu, suruh jelaskan di sini baca aja. Alasan kamu apa? Karena di penelitian lainnya 2 variabel belum ada ini yang variabel lebih dari itu. Ya. Gitu ya. Kontrol Baik digunakan Pak. ini, yang lain belum ada menggunakan variabel kontrol lain, bilang gitu. Oh ya Pak. Bab 2 Bu maksudnya. Nova juga pernah bilang gini Pak, coba kamu itu ada ESG-nya, coba tambahin aja ESG gitu Isi itu Pak. apa? Tapi ESG itu yang itu Pak, environmental, sustainability, governance Pak. Dia ESG yang terbaru Tambahnya gitu apa? Pak. Tapi Yang tambahnya dependen. Tambahnya kenapa? gimana Pak? Tambahnya lah, tambah variabel dependen. Tapi saya nggak kurang terlalu paham Pak terhadap ESG. Terus untuk jurnal referensinya juga untuk ESG dan green accounting itu nggak ada Pak. Nggak digabung itu. Green accounting sama itu sih nggak digabung. Iya, nggak digabung Pak, dipisah Kamu Pak di tulis, mana-mana. tulis Jadi tuh. Kamu tulis saya di kesusahan bab 2. Pak. Kamu tulis di bab 2 itu ada berapa apa yang mirip variabel ini namanya variabel ECG. ECG nggak bisa masukin karena beberapa riset sebelumnya nggak ada menggabungkan jadi satu independent variable sama green accounting bilang gitu. Berarti nggak dengan alasan Oh apa? gitu. Ya, Tulis saja. baik. Itu sudah baca Iya itu. Pak. Tulis Ya setelah Pak, kamu baik jelaskan Pak. variabel independen itu tambahkan penjelasan untuk ada variabel kemungkinan pertama variabel lain. Jelaskan di situ. Ada begini subjudul baik. pertama variabel lain kemungkinan pertama variabel lain. Tulis di sudut itu. Ya. Oh baik Pak. Tulis Baik itu. Pak, siap. Tulis saja. Iya, Jadi baik. referensi. Iya. Nggak usah ngomong, kasih tahu dia. Kalau dikata, Oh ada gitu. kok. Boleh tanya, yang mana Bu? Oh Kalau gitu, SCG itu baik kamu Pak. dijelaskan juga, kenapa SCG nggak mau masukin? Kamu jelaskan dong. Oh baik Pak. Pasti nggak masukin. Bapak nanti kalau Bu Nova tetap maksa, nanti mohon bantuannya ya Pak ya. Kasih tahu aja, kalau Pak Sparta setuju Bu, ini nggak mau nambah, bilang itu. Oh baik Pak, siap. Terima kasih banyak ya Pak ya. Ya. Dari saya sudah cukup Pak, itu Ya, aja kamu Pak. jelaskan dulu ya, kamu jelaskan dulu semua itu alasan kamu nggak bisa, jelaskan dulu di bab 2 itu ya. Setelah kamu jelaskan Baik, masing-masing Pak. variabel independen, nanti ada subjudulnya kemungkinan penambahan variabel lain. Nah, itu jelaskan di situ ya. Oh baik Itu Pak, bukunya. siap. Kalau dia nggak mau Baik, juga, Pak. Pak Sparta udah setuju Bu. Ya. Cukup ini aja. Oke, baik Pak. Dah. Baik. Terima kasih banyak ya Pak Sparta. Ya. Sehat selalu ya Pak. Izin live ya Pak. Pak. Terima kasih. Oke, siapa lagi? Arle. Ya, saya Pak. Izin share screen ya Pak. Ya. Apakah sudah terlihat Pak? Ya di zoom lagi deh. Ya, sudah terlihat ya Pak? Ya. Ya, jadi ini coba 2 spasi Mas, yang 1,5 spasi. 2 spasi ya Pak? Ya 2 spasi. Coba kamu nulis juga nggak baca ini nih, nggak baca apa buku pedoman skripsi deh. Kok ini sih? Dua spasi, ngerti nggak 2 spasi? Enggak Pak, bisa ini bukan laptop saya Pak, saya bingung Pak.
Nanti saya ubah ya, Pak. Masa nggak bisa dua spasi? Siapapun laptop nggak ada masalah sih. Merek laptop masa kayak gitu sih. Dua spasi. Kalau setengah spasi itu maka perlu spasi lebih gampang mengeksinya. Oh ya, udah ketemu. Apa jadi begini? Nah, gimana tuh? Ini tadi lulusan teori, pendahuluan gimana sih bikinnya? Lulusan teori, ini pendahuluan. Gimana sih? Kok? Oh, ya, ya. Ngapa itu tadi salah, Pak? Salah ketik. Tadi ini dari atas. Berantakan. Itu kalau ngetik itu, kalau alinea gimana ngetiknya? Linear. Kalau linear itu ngetik, yang pertama gimana ngetik? Linear. Linea. Linear. Jangan ngetik linear, yang pertama gimana? Di mana posisinya? Posisinya. Coba kamu lihat apa alinea. Coba kamu lihat alinea tulis alinea di buku jurnal. Coba jurnal. Apa yang beda sama kamu cara nulisnya? Jurnalnya belum ada, Pak. Apapun lah pengarang apa nulisnya, apalah. Aku juga nggak ada sih. Kamu referensi ya pakai apa? Ya, referensinya ini, Pak. Lalu ada di sini. Referensi nggak ada, masa nggak ada jurnal sih? Ada, Pak, jurnal, Pak, tapi nggak ada di laptop ini, Pak. Aku buka tulisan apapun lah, jadi jurnal apapun lah, terserah jurnalnya. Untuk lihat cara nulis linear itu gimana sih? Oh, kayak gini, Pak. Cara nulis linear, coba kamu perhatiin bedanya apa? Ini ya, Pak, apa namanya? Paragraf pertamanya ya? Nah, paragraf pertama, kalimat pertama, Kalimat. Boleh paragraf pertama. Kayak gini ya, Pak? Ya kayak gini mana? Kayak gini itu mana? Kayak gini itu mana? Maka itu tunjukkan ada tulisan cara linear mana? Tulisan ilmiah terserah aja, tulisan jurnal terserah aja. Jadi saya. Apa beda sama kamu itu? Oh, iya. Itu menulis pendahuluan bab 1-nya mana? Pendahuluan itu harus besar harus kecil. Ayo. Boleh. Ya, Pak. Huruf kecil, huruf besar itu nulisnya. Huruf besar ya, Pak? Aku tanya lagi, mau baca buku panduan, Mas. Buku panduan skripsi baca. Iya, Pak, belum saya baca semuanya, Pak. Mau baca semua kan ini kamu lagi nulis bab. Lihat buku di deskripsi gua nulis babnya. Kamu baca mana aja tuh? Saya cuma baca ininya doang, Pak, yang apa? Urutan bab 1 tuh ada apaan aja. Cara nulis ini Belum nggak baca baca. penjelasannya. Cara nggak lihat nih, cara nulis ini. Belum saya lihat, Pak. Tadi lihatlah apa kebutuhan. Kalau kamu nggak ragu, lihat buku panduannya. Ya, Pak. Baca bagi nulisnya. Kalau ragu, kalau ini berarti kamu yakin kalau ini benar. Pendahuluannya mungkin huruf besar, huruf kecil. Pendahuluannya huruf besar, Pak. Kayak gini ya, Pak. Nulis paragraf coba, paragraf tulisan gimana? Nulis paragraf gimana? Apa yang beda dengan paragraf
Coba kamu buka di internet deh. Ada yang bisa buka internet nggak itu? Nggak bisa, Pak. Kamu di mana sih? Di mana sih? Saya lagi di tempat magang, Pak. Jadi kalau paragraf itu, Mas, kalimat pertama masuk ke dalam sedikit. Hei, Iya, Pak. Pak ketukar, Pak Saya ketukar ke perbaiki, Pak. dalam. Pak, ini kan masih berantakan banget ya, Pak. Apa saya nanti benerin dulu ya, Pak? Apa? Ini masih berantakan banget nih, Pak. Apa nanti saya benerin dulu, Pak? Udah isinya apa? Kalau benar apa kamu kasih tahu? Lini pertama tentang apa? Apanya? Ya, kamu jelasin ya, lini pertama tentang apa? Pendahuluan itu. Oke. Jadi ini sering Judulnya apa? Judulnya. Ya. Ya, ini Pak, analisis pengaruh literasi keuangan, lalu pengalaman investasi dan pendapatan terhadap keputusan pengambilan investasi. Kamu ini apa? Ada referensi jurnal utamanya nggak? Jurnal utama. Referensinya, Pak. Jurnal utama kamu apa? Ada nih, ada Pak. Bentar. Kamu bawa nggak jurnalnya? Jurnalnya ada nggak sini? Ada nggak jurnalnya? Ada di bawah. Sebentar. Besok kalau sama saya pakai laptop kamu, Mas, yang pakai laptop yang lain. Iya, Pak, laptop saya error mulu, Pak. Laptop lama apa sih? Beli baru ya, di store ulang lah. Iya, Pak. Belum ada duitnya. Bapakmu kerja mana? Bapak saya kerja ini sih, Pak, di bagian kayak LBH gitu, Pak. LBH. Ibumu? Ibu rumah tangga, Pak. Lu nggak lagi ke bapakmu suruh ulang laptopnya nggak? Iya. Minta duit gitu ya? Hah? Iya, Pak. Nanti saya sampein, Pak. Oh, bikin skripsi kamu. Terlambat skripsimu. Udah tuh kalimat pertama masuk ke dalam tuh. Ya, Pak. Isinya apa tuh? Pertama apa sih? Ini jadi jurnal utamanya mana? Jurnal utamanya apa kamu? Ini, Pak. Jurnalnya tuh menurut penelitian terdahulunya tuh itu, Pak. Yang utama, yang mirip sama kamu ini. Ya, iya, Pak, ini, Pak. Siapa? Oleh Yuwana Rizky dan Meriam Febrianti sama Laila Pujianti, Pak. Ada jurnalnya? Ada jurnalnya, Pak. Mana jurnalnya? Jurnalnya ada tapi nggak ada di sini, Pak, di laptop saya. Itu gimana tuh? Gimana tuh? Coba lihat kalian yang pertama apa aku mau jelaskan? Yang pertama. Jadi dependent variable apa dependennya apa? Dependent variable-nya. Dependennya. Ya. Ini, Pak, literasi keuangan, pengalaman investasi dan pendapatan. Dependent variable-nya apa? Pengaruh. Analisis pengaruh ya? Gimana, Pak? Dependent variable itu enggak? Variable itu ada berapa jenis? Variable itu ada berapa jenis? Sebutkan. Ada 3 jenis, Pak. Apa tuh? Ada literasi keuangan, pengalaman investasi sama pendapatan. Masya Allah. Sebenarnya variabel secara umum, jenis variabel itu ada berapa jenisnya? Bukan di deskripsimu belum. Jenis variabel itu berapa? Jenis variabelnya. Ada berapa jenis variabel di metodologi penelitian? Satu variabelnya apa? Variabel dependent. Dependent. Kedua? Sama independent. Sekarang yang pertama itu kamu yang mana tuh penelitian kamu nih? Variabel yang pertama itu. Dependent variabel itu yang mana? Apa saya nggak ngerti, Pak? Kamu, aduh nggak ngerti, parah banget kamu, Mas. Kamu nggak ngambil metode nggak? Ambil, Pak. Kalau nggak ngerti gimana kamu neliti nih? Dependent variable nggak tahu. Yang mana dependent variable? Mana independent? Masa nggak tahu sih? Masa nggak tahu kamu, Mas? Kamu yang mana dependent, mana independent? Masa nggak tahu, Mas? Ya, maaf, Pak, saya nggak tahu. Waduh, gimana cara itu?
Coba tanya temanmu deh, tanya temanmu. Dia tanya temannya, ini skripsi ini yang independen mana. Iya, Pak. Skripsi kamu tuh bagus nih. Kalau yang basicnya nggak tahu gimana melanjutkan penelitianmu. Gimana cara melanjutkannya? Basicnya nggak tahu. Itu bagus nih. Ya. Iya, Dan Pak. kita yakin kamu kebayang nggak apa kamu lakukan nanti, kebayang nggak nanti dengan penelitian kamu? Kebayang nggak apa yang kamu lakukan nanti penelitian? Gimana, Pak? Maaf, Pak. Nggak kedengeran, lagi rame. Gua nggak dengar, bisa ngomong lagi saya. Nggak kedengeran, cuma bisa ngomong. Nggak kedengeran. Cuma bisa ngomong itu. Saya tanya, kebayang nggak oleh kamu apa yang kira-kira yang kamu lakukan dengan penelitian kamu ini? Kebayang sih, Pak. Apa itu? Apa yang kamu lakukan nanti? Jadi nanti saya akan menyebar ini Pak, apa namanya? Kuesioner yang isinya itu mengenai ini Pak, pengaruh literasi keuangan, terus pengalaman investasi pendapatan terhadap pengambilan keputusan investasi. Kurang lebih gitu, Pak. Nah, sekarang coba kamu bisa penelitian kamu mana dependen, mana independen. Dependen variabel mana penelitian, yang independen yang mana? Coba kamu cari materinya. Ya, saya nggak mesti jawab, ini parah banget nih. Ini basic tuh Mas Arle, itu basic tuh, basic sekali itu ya. Ya, Pak. Coba kamu cari mana tuh. Gimana saya melanjutkan bimbingan skripsi kalau yang basic kamu nggak tahu tuh, mana tuh? Dependen variabelmu yang mana sini? Dependen variabelnya. Dependen variabelnya. Ada temanmu sini, ada teman siapa sebelah, ada temanmu itu, ada siapa teman itu? Kamu ngasih tahu. Dia ngerti nggak itu? Apa? Iya tuh. Tanya temannya itu, ngerti nggak dia itu? Ngerti ya, Bu? Ini parah banget nih. Coba kamu itu deh, kamu belajar lagi deh. Yang mana? Ya, Pak. Ini kamu agak lama kemajuannya. Kemajuannya nggak maju nih. Bab 1 udah sebulan lebih. Mana tuh, Arli? Iya, Pak. Saya sarankan kamu, kok bisa ambil skripsi nanti semester 8 aja yang sekarang. Rugi kamu itu. Kamu sibuk magang. Kamu nggak bisa bekerja sambil skripsi. Khawatirnya kamu gagal tuh. Ini kamu ambil skripsi semester 8 aja nanti. Iya kan? Ya. Konsentrasi kamu. Ini kamu nggak tahu itu. Independen nggak tahu. Mana tuh? Gimana cara itu? Ya, bisa nggak kamu lanjutin skripsimu? Bisa nggak? Hah? Saya usahakan, Pak, bisa, Pak. Nah, udah kamu belajar gimana dependenmu, nah independennya. Ya, Pak. Jadi kalau di bab 1 itu kamu jelas dulu dependent variable, jelaskan dulu kondisi makronya, dependent variable seperti apa, terus kasus ada di lapangan seperti apa, dependent variable itu. Nanti masuk ke faktor-faktor apa yang pengaruh dependent variablemu. Jadi kamu jelaskan variabel itu. Setelah itu kamu lihat penelitian sebelumnya. Variabel dependen terhadap independen itu yang A, yang mana, yang kedua mana, ketiga mana, baru masing-masing penelitian seperti itu. Ngerti nggak? Latar belakang sini itu. Ya, Pak. Ya. Kamu dulu waktu metode mengajukan judul ini, metode presentasi. Enggak, Pak, beda. Ya coba deh kamu itu deh pelajari dulu. Jadi latar belakangnya isinya itu Mas. Ya, Pak. Saya pelajari, Pak. Terus tanya dependen variabel mana dependennya? Lini 1 kamu jelaskan apa? Lini 1 itu. Jelaskan apa lini 1-nya? Lini 1 tadi kamu menjelaskan apa? Lini 1-nya. Jelaskan ini, Pak, apa? Ya, jangan lihat deh. Yang ini kamu kan tahu isinya. Lini 1 itu apa? Menjelaskan apa? Lini 1 pertama itu. Tadi yang latar belakang itu, Pak. Lini 1 latar belakang lah, di mana lagi, Jadi yang itu tuh menjelaskan itu, Pak, tentang pentingnya investasi, Pak, terhadap di masa ini, Pak. Jadi kan kalau di zaman sekarang kan tidak cukup untuk
Kalau apa namanya? Maksudnya setiap orang kan membutuhkan penghasilan tambahan kan. Jadi itu biasanya tidak cukup kalau misalnya untuk dari bekerja doang. Kita harus mulai berinvestasi Pak agar mendapatkan pendapatan tambahan. Tapi itu untuk memulai investasi itu tidak semua orang tahu mana yang baik dan mana yang benar. Ada juga kadang-kadang investasinya itu menipu karena tuh kemampuan literasi keuangan dari seseorang itu beda-beda Pak, dan ada yang pengalaman investasinya kurang bagus, ada juga yang bagus. Terus juga dari faktor pendapatannya Pak, ada yang pendapatannya kadang-kadang kecil, ada yang juga yang tinggi. Jadi kurang lebih gitu sih Pak. Ini kedua apa? Alinea kedua itu jadi jadi menjelaskan ya Pak, kan di Indonesia ini kan pengaruh literasi keuangannya tuh kalau menurut data yang diambil itu Bentar. dari tahun 2019 itu meningkat Pak. Bentar. Yang pertama kamu menjelaskan investasi. Iya. Ya. Coba kamu dengar penjelasan saya. Coba kamu perhatikan baik. Latar belakang visinya. Coba dengar baik ya. Ya. Bisa. Makanya kamu harus bisa mengidentifikasikan di penelitian kamu mana dependen, mana independen. Gue nggak bisa nyambung cerita sama saya ini. Latar belakang visi pertama, kamu menjelaskan kondisi makro tentang dependent variabelmu. Ngerti nggak? Ya. Ya, makro. Kemudian yang kedua, kamu jelaskan kasus-kasus terkait dengan dependent variable itu. Dengan perusahaan, ceritakanlah nama fenomena, apa terjadi dengan dependent variable di praktek seperti apa. Yang ketiga, kamu jelaskan faktor-faktor apa yang pengaruh dependen itu. Apa aja yang pengaruh faktor dependen untuk bisa begitu dependent variable-nya gitu. Yang keempat, kamu mulai sesuatu itu. Independent variable yang pertama, jelaskan dampaknya terhadap dependenmu. Lalu linear berikutnya, jelaskan bagaimana dampak independent variable yang kedua terhadap dependenmu. Kalau dependenmu ada 3, berarti 3 linear juga menjelaskan itu. Berarti enggak? Iya, Pak. Sekarang pertanyaan dependent variable-mu apa? Apa dependent variable penelitianmu apa? Dependent variable penelitianmu apa? Dependent variable bebas lah. Dependent variable bebas. Apa variable bebas penelitian kamu itu apa? Herli. Keputusan pengambilan investasi, Pak. Apa? Keputusan pengambilan investasi. Aku udah tahu kamu itu, udah tahu. Ngerti nggak? Kamu catat nggak yang jelas catat nggak dari belakangnya? Apa yang ditulis, apa yang dicatat nggak? Catat nggak? Enggak sih Pak. Paling nanti saya nonton ulang rekamannya Pak. Itu. Nah, terus habis itu nanti kamu jelaskan di penelitian-penelitian sebelumnya. Yang terkait dengan variabel independen A terhadap Y. Variabel independen X, A, B terhadap Y. Kalau 3 juga. Bukti penelitian sebelumnya. Yang satu penelitian yang signifikan, yang nggak signifikan, tulis semua situ. Ngerti nggak? Ya Pak. Dia kamu bikin gitu nggak? Bikin kayak gitu nggak? Enggak Pak. Ah, bikin gitu lagi ya. Ya Pak, siap. Bikin gitu. Ya. Ya, siap. Bikin gitu. Lah lama banget, kemajuanmu lama banget nih. Beda sama teman yang lain nih. Coba kamu bikin kayak itu ya, nanti kasih tahu baru presentasi saya. Ya Pak, ya. Ya. Dan pakai laptop sendiri. Misalkan laptopnya nggak diperbaiki, gimana bikin skripsi? Ya Pak. Sekarang masalah uang atau masalah skripsi? Kalau masalah uang, nggak ada uang belinya, berarti nggak jadi kamu skripsi. Tapi kalau kita mahasiswa ini harus punya usaha tekad. Uang nggak jadi masalah. Perlu minjam untuk memperbaiki komputer itu. Kalau jadi skripsi. Ya? Ya.
Mana mungkin skripsi jadi itu kalau komputer bermasalah, nggak diperbaiki. Ini contoh datanya jurnalnya nggak ada, penelitian lain perbaiki nggak bisa karena laptop lain. Ya gimana, nggak usah aja bimbingan ya. Ngerti nggak? Iya, Pak. Ini minggu depan tuh punya laptop sendiri yang bikin sama saya. Dia punya laptop lain, ngerti nggak? Ya, ngerti, Pak. Jadi nggak ada alasan kamu jurnalnya nggak ada, ini nggak ada, semua nggak ada. Alasan karena laptopnya bukan tipe kamu, itu laptop kamu error, nggak ada alasan buat saya. Ya. Nah, itu nggak kamu perbaiki itu. Maka ini saya pilihan aja mau bimbing skripsi atau tidak, ya. Kalau mau perbaiki kalau laptopnya, ngerti nggak? Ya, ngerti, Pak. Memang perbaiki berapa? 50 juta perbaikannya. Nggak tahu sih, Pak. Berapa kira biayanya? Nggak tahu, Pak. Belum pernah benerin gituan, Pak. Aduh, tanya sama bapakmu, kakakmu, bapakmu tanya deh, Iya, iya. ya. Ah, Yang itu bapakmu terus skripsi atau enggak? Kalau terus skripsi, laptop harus benar. Kalau benar kalau ada uang, kalau ada uang, kata Sparta nggak usah, kata. Ya nggak usah bilang itu. Jadi saya nggak usah bimbing. Pak. Ntar kasih tahu. Tunggu dia itu. Kamu tinggal di mana sih? Sampai perbaiki laptop nggak ada duit. Tinggal di mana kamu? Tinggal di mana? Saya tinggal di Tebet, Pak. Ah, nggak sampai kok ada duit untuk perbaiki laptop. Enggak, bukan nggak ada duitnya, Pak. Ini apa? Waktunya belum sempet, Pak. Oh, tadi ngomong apa kamu? Tadi ngomong apa? Duitnya belum turun. Nah, itu Ada sih ada, Pak. Perbaiki di laptop ya. Iya, Pak. Kalau enggak jangan bimbing sama saya deh, pindah aja yang lain ya, dosen lain. Ya, ya. Ya. Jadi kalau lama-lama ini malas ini, lama-lama lambat banget kemajuannya. Ya. Ya, siap. Oke. Ya. Baru satu beres-beres juga itu. Jadi, minggu depan itu harus selesai bab 1 yang saya kasih tahu itu. Kalau selesai pindah dosen aja gitu ya. Minggu depan dulu bab 1 belum selesai, berarti kamu pindah dosen bimbing deh ya. Ya bisa pindah aja kalau nggak selesai minggu depan. Tanya ke prodi, kenapa aku pindah? Jangan jelek saya. Oh, Pak Sparta nggak bocor bimbing, bukan itu. Jawab aja lah. Karena saya nggak bisa menyelesaikan bab 1 di minggu ini ya. Bilang itu alasannya. Ya, Pak. Di form pindah itu ada alasan. Alasan kamu bilang karena saya nggak bisa, bukan alasan saya, bukan alasan saya itu. Oh, nggak mau maju bab 1-nya. Udah sebulan lebih nih. Udah sebulan nih. Udah berapa bulan bimbing sama saya? 2 bulan. 2 bulan. Belum nyampe, Pak. Sebulan, Pak. Sebulan. Udah. Bab 1 belum nyambung, bab 1 teman kamu udah bab 3 semua, kamu aja bab 1 belum selesai. Maka coba lihat kamu kawalan nggak dengan magang sampai skripsi ini? Kawalan nggak? Kalau kawalan, konsentrasi magang aja, skripsi nanti aja harus 8. Ya, biar fokus kamu. Disesuaikan betul, laptopnya udah diperbaiki, ya, semua diperbaiki. Kamu udah konsen di situ, ya. Di magang udah selesai, gitu ya. Itu, jangan dipaksain mas, nanti kamu ya, skripsi nggak selesai. Cuma aja, ya. Boleh lagi tuh, siap nggak kamu itu? Jadi minggu depan itu selesai bab 1, itu jangan masa-masa deh, ya. Ya, Pak. Ya. Terus saya ketikan baca buku panduan, jangan asal ketikannya, ya. Ya. Udah apa lagi mau tanyain? Udah, Pak, itu aja, Pak, dulu. Ya, cepat ya. Ya. Iya, kalau puasa itu selesai, kalau selesai jangan deh, mas ya. Ya. Oke. Ya. Ya kalau nggak sampai ketemu Rabu depan ya, mungkin minggu depan Rabu kita bimbingan ya. Oh ya, siap, Pak. Kami sudah masa ke Padang kemarin, ya. Oke. Ya mas ya. Ya, Pak. Ya. Cepat lah ya, jangan lama-lama lah ya. Ya, Pak. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam. Terima kasih, Pak. Ya, sesama Ali.